Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Himam Askarillah. Saya dari UPBJJ Bandung, mahasiswa Sistem Informasi NIM 0486322286. Di sini saya akan mencoba menjawab tugas satu dari basis data, yaitu tugasnya adalah membuatlah entity relationship diagram dari kasus berikut. Soalnya, Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat di Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 0811 sekian-sekian. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil. Poin-poinnya adalah dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, harga sewa. Lalu customer yang akan menyewa harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir yang memuat data diantaranya nomor KTP, kemudian nama, nomor telepon, alamat. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil rental. Kemudian yang terakhir, pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal sewa, dan tanggal kembali dan denda. Maka langkah-langkah untuk membuat IRD yang pertama adalah mengidentifikasi entity. Terdapat 3 entity, yaitu rental Tono, mobil, dan customer. Masing-masing entity. Langkah kedua adalah menentukan atribut dan primary key. Masing-masing entity mempunyai atributnya diantaranya nomor seperti rental Tono, yaitu nomor NPWP, nama rental, nomor HP, alamat. Mobil, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer, nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Nah, yang dijadikan primary key adalah kode unik seperti nomor NPWP, kode mobil, nomor KTP yang dipastikan tidak ada kesamaan. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan relasi dari masing-masing entity, yaitu seperti rental Tono mempunyai relasi atau hubungan dengan mobil. Jadi rental Tono memiliki mobil. Kemudian mobil mempunyai relasi dengan rental Tono, yaitu dimiliki rental Tono. Customer itu mobil disewa oleh customer. Dan terakhir, customer mempunyai relasi dengan mobil, yaitu customer dapat menyewa. Ini dapat dipahami ketika melihat gambar yang sudah saya buat, yaitu di sini. Dan saya menggunakan aplikasi ini, tidak menggunakan aplikasi yang diinstal, melainkan menggunakan dari website draw.io untuk membuat IRD seperti ini. Tapi untuk lebih memperjelas, saya akan mencoba tampilkan gambar yang sudah saya capture saja. Itu seperti ini. Dan ini tugasnya. Nah, relasi. Nah, tadi menjelaskan menentukan relasi. Jadi dari soal ini, seperti deskripsi yang dijelaskan dalam soal, nah akhirnya dapat diketahui relasi dari masing-masing entity, yaitu seperti berikut. Rental Tono memiliki mobil. Kemudian customer dapat menyewa mobil dari rental Tono. Nah, kemudian digambarkan di sini rental Tono mempunyai atribut yang sudah dijelaskan tadi, diantaranya ini nomor NPWP, rental, nomor HP, alamat, seperti pada langkah 2, dan selanjutnya, dan begitupun selanjutnya, yaitu mobil dan customer juga dibuatkan atribut. Jadi yang seperti ini di dalam lingkaran elips, kode mobil. Nah, yang membedakan antara atribut
adalah adanya primary key. Primary key di sini ada underline seperti nomor KTP, kode mobil, dan NPWP. Nah, ada yang menarik di sini yaitu ketika customer menyewa mobil. Nah, dijelaskan dalam soal pada saat menyewa mobil dicatat, mobil akan dicatat, yang akan dicatat adalah nomor sewa, kemudian ada tanggal sewa, tanggal kembali, dan denda. Nah, sementara yang lain ini adalah atribut yang muncul atau yang dipanggil ketika data tersebut, ketika customer menyewa itu tentu akan ada data nomor kode mobil, nomor KTP. Jadi dari masing-masing entity dimasukkan ke dalam relasi menyewa ini. Nomor NPWP dari rental Tono, kemudian kode mobil dari entity mobil, kemudian nomor KTP dari entity customer. Dan yang menarik, dan salah satu menarik di sini adalah adanya denda ini menggunakan atribut apa ya, tadi saya lupa. Atribut di sini derived atribut, yaitu kondisi di mana itu akan muncul ketika ada syarat, kurang lebih seperti itu. Ada syarat, jadi ketika customer melakukan pengembalian tetapi terlambat, maka akan timbul denda, dan ini digunakan atribut derived atribut. Nah, seperti itu. Nah, untuk menjelaskan langkah selanjutnya adalah menentukan relasi sudah. Yang keempat adalah menentukan derajat relasi kardinalitas. Jadi ini kaitannya dengan seberapa banyak sih customer dapat menyewa mobil. Nah, dijelaskan di sini yaitu satu rental secara logika itu dapat memiliki banyak mobil. Tentu saja rental itu mempunyai banyak mobil, tetapi hanya satu mobil yang hanya dimiliki oleh satu rental. Maksudnya satu mobil di sini misalkan tipe Veloz gitu, dia memang kepunyaan rental Tono dan tidak dimiliki oleh rental lain. Ada mobil yang tanda bahwa itu mobilnya rental Tono gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya satu customer dapat menyewa banyak mobil, ya. Tentu saja kalau customer bisa misalkan menyewa 2-3 mobil, tetapi satu mobil yang sudah disewa tidak mungkin jadi disewa oleh customer lain. Jadi satu mobil hanya dapat disewa oleh satu customer. Jadi yang Veloz tadi, yang kalau sudah disewa oleh customer pertama, maka kalau ada customer yang kedua tidak dapat menyewa karena masih digunakan gitu. Nah, di sini sehingga kita dapat ringkasan dari kardinalitas tersebut. Ada hubungan rental mobil dengan mobil, yaitu satu ke banyak ya. Rental mobil mempunyai banyak mobil. Nah, ini ada yang kurang nih. Harusnya di sini ada satu mobil hanya dimiliki oleh satu rental. Yang C dan D juga. Jadi ini hubungan 1 ke 1. Ini juga 1 ke 1. Itu yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi seperti itu. Oke. Setelah menentukan derajat kardinalitas, lalu melengkapi entitas yang kita berdasarkan. Nah, ada yang terlupa, yaitu ketika derajat kardinalitas sudah diketahui, maka kita dapat dapat menghubungkan masing-masing entitas tadi
dengan apa namanya, entitas dengan relasi, kemudian dapat dihubungkan dengan ketentuan yang tadi. Jadi rental Tono bisa memiliki banyak mobil, dilambangkan koneksinya seperti ini. Satu mobil hanya dimiliki oleh satu rental, satu. Nah, ini dijelaskan dalam panduan. Ini satu, ini relasi dari n ke banyak, tidak dari banyak ke tidak spesifik. Dan begitupun mobil dapat disewa oleh banyak mobil dapat disewa oleh satu customer hanya memilih satu mobil hanya dapat disewa oleh satu customer dengan tidak. Mohon maaf kalau penjelasan saya kurang memuaskan. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, yang akhirnya diketahui bahwa hasil dari pembuatan DR di rental Tono adalah sebagai berikut, yang tadi sudah kita bahas di gambar ini yang lebih jelasnya. Dan karena tidak mempunyai entitas hubungan dari banyak ke banyak, maka tidak menghasilkan entitas yang baru. Jadi kesimpulannya, gambar ini IRD ini sudah mewakili atau sudah lengkap seperti itu. Ini aplikasi yang saya gunakan, bisa menambahkan lagi atribut yang lain jika mau diedit dan lain sebagainya. Bisa diedit dengan mobil seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya banyak kata-kata yang tidak jelas, dan mohon dikoreksi apabila terdapat penjelasan yang salah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.